Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari bang ya. Dini hari bang. Iya, kan rekaman. Oh iya. Kita rekaman malam yang dengerin pagi kan bingung gitu. Iya sih. Jadi bang, gue mau sedikit berbagi bang kisah gue kali bang ya. Jadi awal sebelum gue ngedaki nih bang, emang gue dari kecil kan seneng camping, kemah-kemahan gitu bang ya. Iya. Singkat cerita sampai gue SMA tersalurkan lah nih kesenangan gue masuk di ekstrakurikuler pencinta alam. Sispala berarti. Sispala di SMA gue tuh bang. Sama berarti nih. Sama juga lu bener. Sama. Singkat cerita di situ gue pertama kali camping di luar Cibubur. Biasanya kalau camping kita persami Cibubur bang ya. Akhirnya waktu Diksar ini di Mandalawangi bang, di kaki Pangrango ya masih ya itu Mandalawangi. Ini sih waktu Diksar nih pertama kalinya gue ketemu hal-hal yang di luar Batas nalar. ya gitulah pokoknya Itulah yang nggak jelas ya bang ya. Jadi waktu biasa kita Diksar kan materi navigasi darat, terus survival ya. Nah langsung aja waktu gue di materi tidur kalong nih bang, gue lupa di malam kedua atau malam ke berapa nih gue lupa. Materi tidur kalong kan kita mesti manjat pohon tuh bang, manjat pohon kita tidur di atas kalong itu, tidur di atas pohon. Gue lupa gitu, gue pokoknya peserta keberapa. Kakak pelatih gue manggil kan, ayo ikutin biasa kan. Gue ikutin, udah naik pohon ini. Akhirnya gue naik pohon itu tuh bang. Gue naik pohon itu, gue nggak tahu nih tadinya teman gue ada di pohon yang mana, teman gue ada di pohon yang mana. Sampai kakak instruktur gue lagi nganter teman gue nih yang cang berikutnya. Wah itu kan kelihatan tuh senternya bang ya. Kamu di pohon yang ini. Jadi gue tahu nih bang, oh di pohon ini ada teman gue nih. Sampai teman gue yang terakhir kamu di pohon yang gini. Jadi gue tahu nih bang posisi, oh nih pohon ini ada teman gue, yang pohon ini ada teman gue. Singkat cerita di situ gue namanya Diksar kan fisik capek, dingin kan. Waktu gue mencoba buat istirahat lah, gue ngeres, gue kepaku sama ada sosok gitu bang. Dia putih karena kan gelap kan, gak ada senter juga kita kan. Itu kayak dia tuh jalan kayak apa ya, dia kayak ngerayap gitu bang, kayak Spiderman di carang-carang pohon itu. Kalau logika kita kan orang nggak mungkin dong di carang pohon kan, pasti patah kan. Kok itu ada apaan di pohon teman gue di situ kan. Akhirnya gue perhatiin sampai ada di satu titik putih ini kayak nengok mau ke arah gue bang. Dia kayak nengok gini bang. Di situ gue langsung meluk pohon, gue nggak mau ngeliat itu lagi. Gue juga takut kalau di pohon gue ada sosok itu juga kan. Akhirnya gue peluk pohon itu. Nggak tahu berapa lama gue peluk pohon, sampai gue dikejutin sama ada suara kayak benda jatuh bang. Cep ke tanah. Langsung gue dengar kakak pelatih gue bilang, suara apaan itu? Gue langsung kepauan deh. Akhirnya gue dengar ada teman gue jawab, maaf kak, golok saya jatuh. Kamu gimana sih golok dia sampai jatuh, bahaya kan nih. Nah itu pertama kalinya bang, gue ngeliat yang gak genah di gunung itu. Mulai dari situ biasa kan pelantikan selesai. Terus gue mulai nanjak lagi nih ke sini karena kan jalurnya kan gue masih hafal nih tahun-tahun berikutnya. Lain kesempatan gue kesana udah berapa kali lah ke tempat gue Diksar ini bang ya. Situ lagi ya. Ke Mandalawangi lagi nih, masih di sini. Pertama kan deket, nggak capek. Betul. Air gampang bang gitu kan. Iya. Ya kan air gampang banget kan. Bener. Yang di sebelah aliran sungai itu. Iya, Betul. iya. Gue di situ udah berapa kali tuh bang sama temen gue. Sama teman rumah juga gue pernah. Sama teman-teman gue yang Diksar juga pernah. Jadi gue pikir, gue udah hafal nih jalurnya. Terus tahun berikutnya kan gantian gue yang kakak kelas kan. Yang nanti ada di kantor, yang lantik nih. Beda tempat bang, bukan di Mandalawangi. Di Geger Bentang ini. Geger Bentang, jalur yang biasa buat Diksar juga ini bang. Sekali tuh lantik adik kelas gue di situ. Terus setelah adik kelas gue lantik, gue juga sama teman-teman gue ke Geger Bentang juga. Berapa kali lah tuh dalam setahun tuh. Sering lah dulu kan semangat banget kita kan kalau naik gunung kan. Gue naik ke Geger Bentang udah berapa kali. Sampai ada satu momen karena waktu itu masih semangat terus nanjak kan bang ya. Gue mau nanjak, gue telepon teman-teman gue dong. Geger Bentang gue bilang, udah lama nih nggak camping. Teman-teman gue pada bisa ikut, tapi duitnya nggak bisa ngikut gitu bang. Akhirnya kan, ya gimana sih? Udah akhirnya gue pikir kan, udahlah, gue sendiri aja. Soalnya kan ntar di Manggidi juga pasti dapat temen lah, karena kan patokan tuh Manggidi terus kan. Akhirnya gue putusin buat ke Manggidi sendiri nih bang.
biasa dari pintu tol Kebonjeruk nyari bis yang Merak Bandung via Puncak biar turun depan Cibodas nggak nyambung. Udah bang gue sendiri ke sana, akhirnya tas dulu masih tas biasa bang, belum punya carrier gue. Tas ekspor yang gede tuh, yang buat pulang kampung zaman dulu lah. Isinya ponco, baju salin paling cuman gue bawa 2, jaket bokap gue yang tebal, gue nggak punya jaket gunung dulu. Mie instan sama kopi biasa. Nggak lupa satu, panci buntung nyokap gue yang gagangnya udah copot biar gampang ya kalau gue bawa tuh. Karena kan dulu gue ngerti masak nasi, gue nggak ngerti, nesting gue nggak punya. Kompor gue cuma punya kompor parafin. Ngerti gue jalan bang ke Cibodas sendiri. Biasa Mang Hidi kan, Mang, gue nanjak kata Mang Hidi. Iya Mang, sama siapa? Sendiri, gue bilang. Ya udah istirahat. Kan di Mang Hidi dalamnya kan ada pelataran gitu bang ya. Barak gitu ya barak gitu kan yang buat tidur kita tuh. Singkat cerita gue sama Mang Hidi itu siang nggak salah gitu bang. Kan banyak anak gunung juga tuh yang udah di situ. Gimana caranya gue bisa naik gunung nih? Karena gue juga pertama nih tujuan gue sebenarnya bukan ke Geger Bentang bang, gue mau naik ke Pangrango. Tapi gue nggak tahu simaksinya caranya bang. Dan di tahun itu 2000 atau 2003 atau 2004 itu bang, dia belum booking online kan dia. Tapi kita nggak bisa on the spot langsung datang langsung nanjak. Ada regisnya dulu tuh, setahu gue tuh kayak gitu dulu. Entah tuh nelpon ke kantor TNGP apa kemana, gue lupa dulu itu pokoknya. Pokoknya yang gue tahu ya, maaf kalau gue ada salah bang atau kurang literasi. Pokoknya tuh dulu tuh di situ gue mesti regis dulu, baru nanti buat tanggal pendakiannya buat kapan. Nah singkat cerita nggak dapat info juga nih bang sampai mau sore. Akhirnya gue pikir daripada gue nggak dapat apa-apaan di sini, ngomong camp aja Mandalawangi, tempat gue diksar, deket kan, air juga banyak. Mau sore gue bilang Mang Hidi, udah Mang jalan dulu. Mana Mandalawangi aja sendiri kata Mang Hidi. Ya iya Mang, nggak ada temennya bang. Ya udah hati-hati, kalau misalkan ada apa-apaan balik lagi aja sini nginep. Ya Mang biasa pamit Mang Hidi kan bang. Jalan atau gue Mandalawangi, belakang warung bang, yang pohon-pohon arbe kan dulu masih banyak pohon arbe, kita ke bawah tuh ya, jalan bawah seberang sungai kecil ya. patah kiri kan langsung yang ke arah Mandalawangi itu, yang sebenarnya jalurnya ke arah air terjun Rawa Gede. Nah, itu Yang dia. dari Buper Cibodas tuh ya. Cibodas. Lalu bang masih aman dong, masih sore juga, terang. Gue sampai tempat gue, yang tempat gue dilantik dulu kan udah enak, udah datar, udah bersih, udah nggak ada rumput-rumput. Dulu gue bawa tas nih bang, tas gede, tenda gue selempangin. Kan tenda pramuka itu jadi tendanya tenda pramuka bang. Yang segitu-gitu. Ya kan nggak ada frame, jadi cuman kain doang kan. Apa gue selempangin depan aja sini, depan tenda. Tas gue isi aqua gede 3 lah, apa gue lupa, air mineral 3. Nyampe lah tuh bang, pertama gue bikin tenda dulu nih karena susah kan, mesti nyari kayu kan. Tenda udah diri, gue coba nyari kayu dapat nih, buat pikir gue lah malam bakar-bakaran iseng nih. Kayu dapat, gue masukin tenda. Lampu badai bang, botol kerating ding gue isi sambu kompor kan. Udah gue bikin, udah gue siapin sampai sore lah tuh gue ngopi, makan Indomie, karena bekal cuman kopi Indomie aja kan, gak ribet-ribet dulu tuh. Singkat cerita sampai mau gelap lah bang, gue masuk tenda kan iseng sendiri nih. Gue masuk tenda udah mulai malam gelap, keluarlah gue lagi buat bikin api unggun. Kan kalau api unggun pakai parafin gampang tuh bang, susun aja yang penting kayunya kering kan deh. Susun kayu, parafin nyala tuh. Namanya sendiri mulai iseng kan nih bang, gelap kan. Biarpun kita sendiri juga, motor kalau dari Cibodas lewat net masih kedengeran kan kalau dari situ kan dia. Masih kedengeran tuh. Iseng juga nih sendiri, nggak ngapa-ngapain, makan udah, ngopi udah. Akhirnya gue masuk nih, gue bilang tidur dah, siapa tahu tidur, tahu pagi kan lama. Singkat cerita gue masuk bang ke tenda. Masuk ke tenda, gue coba buat tidur, iseng lihat HP juga nggak ada mainannya kan, HP 2100. Mau SMS-an juga nggak ada sinyal kan. Udah lah, akhirnya gue tidur saking udah iseng, bosan tuh. Gue tidur bang, nggak tahu berapa lama gue tidur ya. Gue kebangun bang, karena gue denger suara dep, dep, dep. Kalau dinosaurus kan gede bang, dem gitu. Kalau ini nggak bang, dep, dep gitu aja. Gue pikir kayak ada orang getok-getok tanah atau apa. Kok kayaknya gue lihat, apa gue dengerin nih,
ini kayak suara orang jalan bang, jalan pelan gitu. Tapi kok suaranya kalau orang biasa kan, kalau kaki kita kan biasa kan ya, Serak gitu serak gitu kan. Kalau ini kok suaranya berarti sampai getar bang ya? bukan getar bang, dia Kayak lebih bunyi. padat gitu. Iya, kayak kayu ditusukin ke tanah. Ini suara apa? Gue bilang dalam hati. Mulai takut dong, dulu sendiri bang gitu. Tenda pramuka kan pintunya di tengah gitu dong bang ya, tengah. Resletingnya rusak. Cuman bawahnya gue ganjel pakai tas sama sepatu gue gitu. Ini gue apa? Pikiran gue udah kemana-mana bang. Wah nih medi. Coba gue intip, tapi gue nggak mau. Pikiran gue gitu. Ini gue intip dia nongolin muka kan nggak seru ya, ya kan? Gue prepare bang. Gue pakai sepatu tuh langsung. Kan di luar terang bang. Lampu badai gue 2 tuh tadi, lampu cutting deh. Depan 2, belakang 1 gue taruh. Gue pakai sepatu. Tas gue tutup semua, kan isinya kan ada 2 tuh, yang belakang gede, depan kecil kan. Depan yang barang-barang pribadi, kayak dompet segala macem lah. Gue kalungin, senter gue pegang, tas udah gue pakai, sepatu gue pakai. Gue coba intip bang. Pertama gue ngintip ke yang sebelah kiri dulu nih, karena kan dia kan layar gini kan gue tempelin gini. Gue intip yang sebelah kiri, kosong bang. Ternyata sosoknya itu di depan tenda nih, mau ngarah ke jalur sungai. Gue coba intip bang, gue lihat dia tinggi 170-an lah kalau orang biasa tuh. Rambutnya putih semua, badannya kurus lah gitu, kayak nenek-nenek gitu lah bang. Dia tipis gitu, dia pakai dress terusan sedengkul lah, tapi udah agak rombeng ya. Nggak belepotan tanah, nggak, cuman agak rombeng lusuh gitu aja. Kakinya kayak kaki kuda bang, kakinya kaki kuda 2. Kakinya tuh, kaki belakang kuda kan, tahu kan? Kan agak bengkok gitu. Agak bengkok kayak gitu. Iya, kayak gitu 2 biji kaki. Dia jalan gini bang, ke arah sungai. Gue diem nih, gue rinding kalau inget itu gue. Tuh. Gue diem di dalam nih, gue gimana ya cara gue mikir. Nggak tahu gue diem berapa lama tuh. Gue mikir, gue kan inget jalan bang. Udah apal banget gue jadi situ. Gue kabur bang ke Mang Idi. Kan kita mesti keluarin hutan dulu dong sebelum ke perkebunan, ya ke kali itu. Gue keluar hutan, akhirnya temu perkebunan, kan turun dulu bang. Turun, perkebunan turun, baru kita belok kanan dikit kan. Lagi, iya. Di ujung jembatan waktu gue mau turun. Jembatan sungai itu? Iya, kan jembatan kan cuman kayak anyaman bambu doang kan, atasnya tuh nggak ada pegangannya. Di ujung itu sebelum kita nyebrangin, di jembatan, di sini diri lagi gede, bukan tinggi gede genderuwo gitu ya. Dia tinggi lah 2 meteran mungkin, badannya tuh lebar tapi kayak ondel-ondel lah, cuma tinggi, rambut riap-riap. Cuman gue nggak berani ngeliat muka aja. Gue lihat dari atas, dari jauh gitu kan. Anjir itu apaan lagi, gue bilang di situ. Kalau gue lewat, gue takutnya kan dijorokin kan, gue jorokin campur sungai juga lumayan juga kan sakitnya. Cuma baik lagi gue mikir, dulu kan kalau kita dari kecil kan setan nggak bisa bunuh orang kan. Gue kuatin keberanian lah tuh. Gue terabasin tuh. Akhirnya gue lewatin tuh jembatan. Jadi nih dia, nih gue lewat gini bang. Udah nggak diapa-apain gue sama dia udah. Tapi pas lewat tuh masih ada tuh bang? Masih di sebelah gue. Nggak ada bau wangi, nggak ada bau singkong, nggak ada. Diri aja udah di situ tuh. Di ujung jembatan kan juga jembatannya kan kecil. Gue lewatin deh. Alhamdulillahnya lolos. Dia nggak ngapa-ngapain gue tuh. Wah, yang tadinya gue turun dari belakang gitu Mang Idi, saking gue udah takut nih ya, manjat di warung yang ujung bang. Iya. Gue udah nggak tahu kan tebing mana gitu gue aja. Di ujung Mang Idi masih jalan lagi kan ke sono. Mang Idi pas lagi di depan tuh. Dulu kan Mang Idi di depan masih mejanya kan gitu, nggak kayak sekarang tuh. Mang Idi di depan. Kenapa? Tanya kata dia. Pucet kata dia. Wah, parah Mang. Ya udah, kata Mang Idi. Anehnya Mang Idi begini. Dia bersih lu sono. Rambut sama leher jangan lupa gosok-gosok ya, kata dia. Kata Mang Idi. Oh iya Mang, udah tas taruh dulu istirahat kata dia. Tas gue taruh bangku bang, gue bersih. Gue balik ke meja. Mang Idi udah ngasih teh hangat, dia bikinin teh hangat. Kenapa? Kata Mang Idi. Gue ceritain tuh Mang. Di kuntilanak kakinya kuda Mang. Mang Idi cuman gini doang. Oh, yang jagain curug. Gitu doang, udah. Gimana Mang ya? Apa-apa? Tenda Mang? Ya besok ambil kata Mang Idi. Mang Idi kan selau kan, dia gak banyak ngomong kan. Ya udah gitu dah. Singkat cerita gue udah istirahat. Gue udah minum lah tuh, udah agak tenang. Gue masuk ke dalam, niat gue mau tidur bang. Di dalam ternyata masih banyak yang ngobrol nih ya kan. Banyak yang mendaki masih pada itu tuh. Kan dia luas itu bang ya? Iya. Ada yang di sono, ada yang di sini ngumpul kan. Pojok Iya, pojok temen-temennya.
ada nih yang kosong nih. Gue lihat ada 2 orang bang, sepantaran gue lah gitu. Dia berdua. Gue gabung di situ akhirnya sama dia. Gue gabung di situ, gue bilang ngobrol lah ya. Namanya dulu kan pendaki kan gampang akrab kan ya. Sekali modal rokok sebatang kan juga bisa jadi ngobrol jauh kan tuh dulu. Singkat cerita gue ngobrol nih bang sama dia. Ternyata gue lupa dia namanya, gue lupa dia dari Bekasi, Tangerang atau dari mana pak, gue lupa. Dia punya keinginan yang sama bang, mau ke gede juga. Tapi nggak ngerti juga sih maksinya. Gue bilang tanya aja. Udah bang, daftarnya gue bingung gitu dia. Di mana-mananya. Karena dia siangnya kan kalau ke Cibodas ada kantornya itu bang yang sebelah kiri, bukan yang ke arah Cibodas ya. Kanan, iya kan sebelah kirinya. Bukan di situ daftarnya, dia bilang. Daftarnya di dalam, gue nggak ngerti, dia bilang. Akhirnya gue ngobrol sama dia, gue jelasin nih. Pangrango aja yuk. Lewat Geger Bentang. Karena kenapa gue punya keberanian buat lewat Geger Bentang bang? Sebelum-sebelumnya kan gue udah beberapa kali ke Geger Bentang sama kakak pelatih Diksar. Cerita lah, lewat Geger Bentang aja. Peta dulu kan masih lengkap tuh. Lewat sini. Paling banter 12 jam lalu nyampe Pangrango, bilang gitulah. Gimana nih? Peta gue punya bang waktu itu, peta dari sekolah. Kompas tembak. Apa sih dulu yang buat navigasi? Busur ya. Busur itu ada semua tuh gue bilang. Peta, busur, kompas ada. Sono gue bilang, kalau Geger Bentangnya gue hafal, gue bilang sama dia gitu. Singkat cerita ya udahlah dia sepakat mau nih. Yakin kan lu tahu jalannya bang? Tahu lah gue bilang. Dulu masih bray bahasanya itu ya. Bray itu kan. Tahu lah bray gitu. Udahlah, kira singkat cerita istirahat tuh. Besok pagi-pagi banget tuh gue mulai start bang. Start nih bang, pagi lah dulu jam berapa? Jam 6, jam 7 lah. Masih pagi-pagi banget, cuman udah terang bang. Biasa gue bertiga akhirnya tuh. Jalan dari Mang Idi bang. Nurunin lagi ya kan. Belakang Mang Idi, sungai lagi. Di sungai gue bilang sama dia, ngambil tenda gue dulu ya. Lah emang kenapa tenda lu? Semalam gue tinggal, gue kedinginan parah, gue bilang, gue takut tifo. Oh, gue bohong-bohongin nih ceritanya nih, gue gak ceritain kalau gue gak ketemu. Singkat cerita gue ngambil tenda, packing, kan lebih enak nih buat tenda ganti-gantian bang. Wah, 14, Geger Bentang bang. Dari Mangri ke Geger Bentang kan gak jauh bang ya? Iya. Ya kan? Iya, gak jauh. Paling berapa jam nih? Iya. 2 jam, 3 jam kali ya? Tuh gue disasarin tuh bang, siang-siang padahal tuh. Di jam berapa ya? Jam 9 kali. Gak ketemu-ketemu itu yang gue bilang pohon gede, abis itu masuk ke Geger Bentang. Gak ketemu-temu sih itu. Gak ketemu. Ada 2 jam, 3 jam. Kata dia gini, dia bilang, lu yakin beneran tahu gak sih? Kata dia gitu, udah mulai ragu kan dia. Karena namanya gue gak ketemu-temu jalur. Yakin gue ini jalannya, gak mungkin lah. Terus, taruhlah nih 2 orang nih namanya siapa ya? Tono sama Tony gitu ya. Tono Tony. Tono Tony ya. Iya. Kata Tony ini, Toto dia bilang gini, dia sholat. Supaya tadi kita dikasih petunjuk nih, dapat hidayah, kata dia gitu. 2 kali kan, belum 2 juga belum. Sholat tadi gitu berdua. Kelar sholat, ngopi tuh bang, santai dulu kata dia. Udah tenangin dulu diri lu, udah beberapa macam penasehat lah ini nih. Abis dia kelar sholat, kita kelar ngopi, jalan. Paling setengah jam bang. Temu langsung batas rimba, batas hutan tuh. Langsung mau masuk Geger Bentang itu? Iya, lu tau kan yang perbatasan kebon sama mau masuk hutan. Langsung situ, nah ini jalur dari tadi. Gue lewat situ dari tadi juga. Gak ketemu-temu itu, udah 2 jaman lah itu. Ini emang 2 nih tenaganya emang namanya masih belasan tahun, umur kita paling 17, 16 lah nih. Lagi strong-strong ya bang, gue bilang. Wah ini keren juga nih 2 nih. Kayak macam kebut gunung itu gue. Gak nyampe jam 12-an lah, siang lah, gue udah nyampe Gerben gue. Gerben kan 2 berapa ya? Pala 2 lah kan puncaknya ya. Tempat lapang kecil gitu. Kecil, betul. Ada pohonnya dong gitu. Iya. Nyampe situ. Istirahat lagi. Gue bilang cepat juga kalau kayak gini nih. Gue tembak, lihat kompas lagi kan, peta. Bener nih udah ini tinggal lurusin punggungan aja kan kalau Gerben ke Pangrango kan. Lurusin punggungan, gue udah mulai jalan nih bang. Start lagi ya. Start lagi oke, gas. Jalan lagi. Udah tuh bang, mulai turun lembaran lagi tuh. Turun, gue ngikutin peta lah pokoknya tuh. Sampai singkat cerita tuh, udah mau masuk malam nih. Yang gue mikir tuh di peta nih, Gerben kan tanjakan mulu tuh bang. Jalur mulai aneh bang. Jalurnya ada nih. Terus ketutup lagi semak. Kelihatan lagi jalur kalau gue maju, gue jalan lagi. Ada lagi jalur. Ketutup lagi semak lagi. Kayak jalur hilang-hilangan gitu bang. Wah ini jalur bener apa enggak nih gue bilang. Coba itu dalam hati gue takut mereka bilang ini kan ragu, jadi takut. Gue bilang,
Udah kita nge-break dulu deh. Break lagi, istirahat, minum. Udah mau mulai gelap lah kalau nggak salah dulu tuh. Dia ngomongnya apa ya, gue lupa dulu dibilang apa. Ini kita kira-kira sampai atas jam berapa nih, kata dia. Malam lah, gue bilang udah nyampe atas. Kan gue belum pernah ke Pangrango bang, gue nggak tahu atasnya kayak gimana. Ya kan? Yang gue tahu Geger Bentang, udah. Iya. Tapi kan kalau di peta kan cuman Geger Bentang lurus, topografi kan garis-garis gitu doang. Betul. Atasnya udah langsung Pangrango. Udah gue bentuknya belum pernah ngeliat. Gue sotoy sama dia. Udah ntar enak deh gitu, tempatnya bagus, gue bilang. Bagusnya kayak gimana kan gue juga nggak tahu. Udah mulai agak capek nih kan, di gaspol dari pagi kan, masuk malam bang. Mulai aneh-aneh muncul nih pertama. Gua tarik mereka kan ke arah dulu gua pelantikan ya. Setelah lewatin tempat pelantikan gua tuh ada 2 pohon bang. Batang pohon di 2 nih. Tapi atasnya botak, nggak ada daun carang gitu, nggak ada. Kayak bekas ketebang gitu. Cuman 2 pohon nih. Kan jadi kayak gapura ya. Kita masuk situ. Di 2 pohon nih. Masuk. Set. Masuk situ. Mulai itu ganggu. Cuman kayak kalau cuman gue diketawain itu mah gak gue anggap bang ya, namanya di gunung mah wajar ya. Udah gue jalanin terus nih bang. Tapi Tony bilang ini, Bray, di sini ada yang nge-camp lagi, kata dia. Emang kenapa? Kayak ada ngobrol tadi, kita tungguin aja pak. Tadi dia dengar ada suara orang ngobrol. Oh iya, bagus lah kita ada temennya nih. Bukan, kayak ada yang ngikutin kita ngobrol di belakang. Dia bilang kayak gitu bang. Cuman gue masih Tono yang tengah nggak denger. Udah nggak usah diroin mah, jalannya terus, jalan terus. Kalau dia di peta kan kita ngikutin punggungan atas mulu bang. Ini gue nurun, gue malah nurun, karena jalur atas nggak ada nih, udah pohon rapat. Iya. Kalau mau ngikutin punggungan, gue malah turun. Nggak apa-apa lah gue pikir, ini kali ini emang konturnya. Ntar yang pasti harusnya kan kita naik terus nih. Ingat cerita gue mulai punggungan, naik lagi bener bang, mulai naik lagi. Jalanan mulai kebuka lagi, kelihatan. Nah, ketemu 2 gapura sekarang. Kalau yang pertama kan emang 2 pohon itu tuh gua hafal dulu, emang kayak ada 2 pohon tuh. Sekarang pohon 2 itu ada 2 sisi nih. Kiri 2 pohon, kayak gua buat masuk yang ke kiri. Kanan 2 pohon lagi nih bang. Jadi kan gua ada 2 jalur nih kayaknya nih. Iya. Karena tengah rapet, nggak ada jalur. Kanan kiri ada, kalau mau jalan mah buka jalur ada, cuman yang jalur yang benar ini cuma 2 ini bang, 2 dari 2 gapura ini. Ya, iya. Karena jadi ada 4 pohon tuh. Iya. 2 pohon buat ke kiri, 2 pohon buat ke kanan. Udah situ gue nge-break karena gue bingung kan. Lu kenapa bingung? Lu tahu jalannya nggak sih? Mereka takut lagi nih. Udah deh karena malam masih belum terlalu lama tuh. Kalau lu bingung kita mendingan balik lagi aja. Gue mikir bang udah ngelewatin Geger Bentang jauh. Sayang kan? Enggak, gue inget jalurnya gue bilang. Yang penting kita nih, peta gue nih udah bener, kompas gue juga. Kan sebelum waktu di bawah, gue samain kompas sama peta kan, ini Geger Bentang di mana. Itu nggak berubah jauh bang, maksudnya kompas gue juga nggak gerak-gerak jauh. Ini kita bener kok nih gue bilang. Serius lu bener gue bilang. Yang penting kita yakinnya nih. Gue so pemimpin lah di situ. Pokoknya kita harus tanemin nih di hati kita, Pangrango. Macam betul gue bilang gitu ya. Udah nggak penting, kita mesti yakin nih Pangrango. Ya udah akhirnya gue milih yang kanan tuh bang, gapura yang kanan gue pilih. Udah mulai start lagi ya semangat. Gue lupa lah itu jam berapa, udah malam itu. Gue masuk jalan yang kanan, nggak jauh bang, paling gue jalan 5 menit kali, 50 meter apa 100 meter dari gue mulai masuk gapura itu ya. Tahu bang, lagi jalan enak-enak. Geger Bentang kan rapat bang ya, pohon nih deket-deket semua. Tuh dari atas pohon tuh, kayak dari atas pohon, kayak ada yang ngerakin gue gini bang. Tuh pohon tuh. Tapi yang denger gue yang tengah doang sama Tono. Gue ngeliat suara apaan Bray? Si Tony diem aja. Ngapa sih? Kata dia gitu doang. Ada apaan? Bray, apaan tuh Bray? Tenang gue bilang. Itu suara terus tuh masih. Jalan. Namanya bukan patokan, andalan dulu kan ayat kursi ya. Iya. Bray baca ayat kursi Bray, jangan berhenti. Udah ayat kursi ya udah. Kalau kan pas kita makin tahu agama kan banyak yang bisa kita lakuin kan, bisa sholawat lah, zikir. Cuma ayat kursi ya Bray, baca terus Bray. Nggak lama dia hilang tuh bang, mulai pelan-pelan hilang. Udah mulai tenang dong. Pas mau semangat lagi nih bang, mau jalan lagi.
Emang nih jujur terus terang, ini gue bertiga mungkin lagi ngegas-ngegasnya nih bang. Jalan terus satu. Tanjakan di Gear Bintang kan dengkul ketemu janggut ya. Iya. Yang rayap, yang sampai Rayap, tinggi. bener-bener. Ini sekarang ketemu jalur yang nanjaknya nggak terlalu ekstrim. Namanya kita buka jalur kan nyenterin bang ya. Apalagi dulu bukan headlamp. Kalau headlamp kan gini kita yang kelihatan mata itu yang kita sorot kan. Kalau center kan kemana-mana gini. Waktu gue mau nyari jalur, pohon yang kena senter gue bang, itu dari belakang pohon ada yang ngintip gue, pala doang gitu. Ada yang pocong lah, ada yang cuman pala. Sini pohon nih bang. Senter gue dari sini dia, senter ke sini nih. Pas kena senter, itu pala langsung ke belakang pohon. Pohon gede ya, kalau yang pohon kecil nggak ada dia. Tuh gitu bang, kayak ngajak bercanda gitu. Lu bayangin itu tiap pohon yang kena senter gue itu masuk lagi pala. Set. Kayak ngumpet ke belakang pohon. Lu bayangin itu gue bertiga. Gerben cuman yang diksar doang. Betul. Bray, kita balik. Ini udah sibuk kan mereka. Ada yang, lu gantian belakang dong. Enggak, lu belakang, lu baru bentar kata dia. Gantian lu belakang. Kata, oh udah, ada yang mau di belakang lah bang, pokoknya bang. Gue bilang, udah ayat kursi, gue bilang. Baca terus, ayat kursi terus gue bilang. Udah mereka mulai ngedon kan, namanya dari pagi. Ngegas terus, fisik capek. Kena malam, dingin. Mental. Udah mulai dihajar kan nih, namanya kayak gini. Bray, biasa gue sama pemimpin lagi. Padahal gue mah takut, gue berani karena ada mereka berdua, gue bilang. Ingat Bray, tanamin di pikiran lu, Pangrango. Singkatnya jalan lagi tuh bang, udah nggak apa-apa berani jalan lagi bang, nggak tahu mungkin udah setengah jam kali ya. Gue malah ke bawah lagi bang, aturnya kan gue naik ke punggungan itu ya. Iya, jadi nih kalau di lembahan itu, gue bukan ngikutin lembahan tapi gue dibawa terus ke lembahannya malah. Gue kan ya dulu gue masih ingat banget lah, nih lembahan punggungan tuh kita mesti naik berarti. Gue malah ke bawah, tapi dapat momen nih waktu gue mulai nanjak lagi bang. Waktu nanjak lagi, biasa kan lihatnya jalur, ini bisa nggak nih kita lewatin, tebas-tebasin kan nih. Ada satu momen tuh pas gue lagi jalan bertiga nih, lagi semangat tuh bang, masih semangat terus, jalan gue lupa lah itu jam, yang pasti udah malam lah nih, entah sebelum tengah malam atau tengah malam, udah mulai capek nih, tapi kan masih semangat terus biar cepet sampai deh bang. Dari depan gue, ya jarak gue ke lu udah gini bang, gue jalan nih. Paling lagi napas bentar gue berhenti. Dia gini bang, badannya miring ke depan gue. Putih depan gue. Dia ngeliat. Bray, gue balik lagi kan ke belakang kan bertiga kan. Tenang gue bilang, ini kita kabar kemana, gue bilang bertiga. Dia bego kan gitu kan. Dia udah tenang dulu Bray. Gue juga takut tuh gimana. Cuman kan gue mikir, ini mereka berdua ngandelin gue. Gue ngandelin mereka berdua buat berani ya kan. Gimana Bray? Bray, atas kursi. Ada lagi dia bilang, gue cuma denger koyum gitu. Udah bingung bang, udah gimana? Gue bilang, gue udah mikir ya, Bray ini kayak kita udah gak diizinin nih buat naik nih. Gue bilang, kita nge-break dulu apa gimana ya? Bang lu gila bang, kita Gear Bintang kan gak ada yang datar bang, miring semua. Lu mau istirahat di mana? Lu sama aja bohong lo istirahat di sini. Bilang lu mau nyiksa kita lagi lo kata dia. Lu bilang lu tahu udah mulai ini bang, ada debat lah. Lu bilang lu tahu kata dia. Tapi gimana kalau kayak begini? Lu bilang udah gantian dia yang nyemangatin gue nih. Terus aja udah Bray, jangan kayak gini, kita pasti bisa nyampe lah. Tadi jadi singkat cerita udah setelah debat nih, kita jalan lagi nih bang, masih jalan lagi, naik lagi. Nggak tahu nih ini apa namanya di malam itu ini terakhir nih bang nih. Lagi jalan naik, kan biasanya bang, jalan istirahat, udah mulai capek kan ya. Yang tadinya 10 langkah istirahat, ini udah 5 langkah istirahat kali ini. Gear Bintang bang, tanjakan lu tahu sendiri kan, lu paham lah. Udah gitu gue nyetar juga dari pagi-pagi banget kan. Udah mulai mau ngedrop semua nih, udah mulai mau menyerah lah ibaratnya nih. Pas lagi tenaga akhir gue kerahin tuh, di depan gue dijegat bang, di tinggi berdiri 3/4 pohon lah, hitam, diri doang gini. Kalau orang kan biasa ngeliat, dia tahu tuh berbulu, mata merah. Dia mah gue kagak tahu itu, gue nggak tahu. Gue cuma ngeliat itu bayangan
Kan geger bintang juga kagak bisa masuk cahaya bulan kali itu, gelapnya kan pekat banget ya. Tapi itu kena bias senter kan ada samping-sampingan itu bang. Kena bias senter dia berdiri samping pohon gini. Diri doang tapi. Di senter gue gini. Gue senter ini bang nih, pas gue senter gini tuh. Itu hitam tuh jadi kayak asap doang gitu. Kalau pohon kita senter kan padat, belakangnya bayangan ya. Ini dia kena senter gue kayak ke bias gitu. Tapi tetap tembus, kayak kita nyenterin asap tebel doang. Kayak kabut yang Kayak kabut, Bang, ya? iya. Kayak gitu doang gue bilang. Bray, biasa ayat kursi. Itu doang. Gue baca Bray, itu sih Bray. Koyo, kencengin itu doang, bagian itu doang. Gue nggak tahu dia baca sampai habis apa dia apa kagak. Gue bilang, udah tenang, gue bilang. Tenang, woy. Kalau sekarang gue cerita tawa-tawa ya. Tawa-tawa bener nih, iya. Pas itu mah. Mana gue ada yang tuh gue senterin gue, Bray, muka lu putih, Bray. Gue bilang putih semua, bibir putih, mukanya putih. Karena emang udah capek, udah takut bang, dingin kan malam. Untungnya gearban rapet kan, jadi dinginnya nggak terlalu ini kan. Ngebreak tuh bang, ngebreak, minum, belum makan terakhir yang pas siang itu. Salah gue di situ, mungkin itu jadi faktor apa ya, perut kosong kan, orang jadi halusinasi. Black ya. Akhirnya gue istirahat nih. Untungnya teman gue ada yang bawa roti tawar, gue inget tuh nggak salah roti. Pokoknya gue makan roti tuh pokoknya. Dah roti sama biskuit tuh, ganjel. Deh panci gue kan gampang gitu bang. Panci, tuang, rebus, teh anget. Dia nih udah mulai bangkit lagi dong bang. Udah keisi kan, badan juga udah bertenaga lagi. Gas Bray, jalan lagi bang. Jalan, gue dengar suara air. Aneh itu gue dengar suara air bang. Gue pikir kok gue masih di air kan di bawah aturan ya, yang di dekat geger bentang kan. Kok ada air. Pikiran gue, kita jalan dari pagi nih. Fisik udah habis nih, sisa-sisa dikit lah gue bilang. Terus gue pikir kalau di dalam tenda rada mendingan kan, kita ngerasa lebih aman kan kalau di dalam tenda. Kita ikutin air aja nih, dekat air kita bikin tenda, gue bilang. Pikiran gue tuh kayak begitu gitu. Ya udahlah, ya gue juga udah nggak kuat kata dia nih. Tahun-tahun ini udah pada udah ngedrop lah semua. Gue ikutin air itu tapi nggak makin dekat. Kalau kita makin dekat makin jelas. Suaranya jelas bang, tapi nggak kenceng juga enggak. Kalau gue makin ngejauh, harusnya suara air makin hilang kan. Kalau gue makin dekat, harusnya suaranya makin kenceng kan tuh air. Nggak ketemu-temu gitu, mungkin sejam kali itu gue. Nggak temu-temu itu air. Tapi tahu-tahu gue nemu jalur turun. Bingung lagi gue. Dan turun lagi. Harusnya kan naik terus nih. Gue turun. Gue ngeliat di situ ada lampu nggak banyak ya, lampu badai dulu bukan lampu. Kalau sekarang kan udah banyak lampu tenda ya. Dulu lampu badai. Beberapa lah, 2 atau 3 gue lupa. Yang pasti di kejauhan gue ngeliat dari sela-sela pohon bang. Seenggaknya ada harapan nih gue bilang. Iya. Karena jalurnya jelas, udah jalur batunya tuh udah emang batu kayak batu disusun buat jalan orang, batu khas dari jalur Cibodas. Gue ikutin itu jalur bang, tahu-tahu nembus kemana? Kandang badak. Lu pikir bang, ini gearban, ini kandang badak dari Cibodas. Gimana caranya gue bisa nyebrang ke situ? Logikanya kalau kita dari gearban, Mandalawangi dulu setelah gue tahu peta ya. Mandalawangi dulu, Pangrango baru turun ke jalur Cibodas, ketemu kandang badak. Ini langsung ke kandang badak. Ini tahu-tahu dia di bawah gue sih. Gue nggak langsung ke kandang badak ya. Jadi gue juga bukan dari jalur keluarnya. Gue tahu dari hutan-hutan ini nih. Tahu-tahu di jalur. Gue tuh ikutin dulu sebentar tuh. Karena gue pikir ini jalur jelas sih kan ya. Gue ngeliat ada lampu badai itu, ada lampu lah, ternyata itu lampu badai. Kandang badak. Itu ada orang. Ada tenda sekitar 4 kali ya. 4, pokoknya lebih dari 2. Wah, Bray, hidup Bray gitu. Cari kayu, mau nggak mau bang, tenda pramuka harus pakai kayu. Mereka kan udah pada tenda adum nggak salah tuh dulu tuh. Kelar bikin tenda. Jadi kan tenda pramuka nggak ada alasnya kayak tenda adum kan dia. Dulu ponco gue itu bang, jadi waktu gue sendiri, gue pakai ponco buat tidur, biar jaket sama ponco nggak dingin kan. Karena gue rame-rame, ponco gue buat dasar gue.
Dan dia buat tenda, ternyata dia buat tenda dum, tapi buat satu orang bukan buat berdua. Jadi tenda dum atasnya tuh dilebarin gitu aja buat taman lawas lagi. Udah akhirnya gue istirahat di situ. Singkat cerita udah istirahat, udah makan ya. Udah tidur lah tuh, gue juga lupa tuh gue tuh jam berapa. Jam berapanya bang? Yang gue heran itu bang, gue naik dari Gerben, gue bisa nyampe kandang badak. Pun kalau sekarang gue udah ngelihat beberapa dari peta Google Earth yang 3 dimensi ya, itu lembahan dari jalur Gerben sama kandang badak kan parah-parah. Itu dia. Iya kan? Betul. Dan kalau gue ngelewatin lembah itu, gue juga ngelewatin Mandalawangi, ruang terbuka, batas vegetasi sama atas. Nggak gue lewatin. Dari mana itu gue bisa tiba-tiba nyangsang ke Gerben? Iya. Walaupun gue nggak dari Gerben ke kandang badak, walaupun nggak tembus kandang badaknya ya, masih dari atas ya. Itu gue sampai sekarang. Dan itu gue sadar udah setelah berapa lama gue dari kejadian itu, gue juga nggak ceritain nih karena gue dulu tensin bang. Ya, lu so tahu jalan ke sana tanpa ini yang ngerti jalan. Kandang badak kan dari air udah aman nih, tempat juga dulu kan masih kecil kan, Nggak seluas sekarang. nggak seluas sekarang, yang ditambahin yang alas sebelah kanannya juga ditalasin. Kanan, ya. Gua ngecamp di situ, udah nggak apa-apa kita di sini dulu, banyak pendaki, gue bilang tenang. Dulu pun juga gue belum ada kepikiran kayak desa gaib gue baru kepikiran sekarang kan. Banyak orang cerita, Ya. terus yang namanya temen hantu gitu, belum kepikiran dulu malah seneng kan dulu. Udah tuh, terus ada beberapa pendaki yang masih ngobrol emang itu, dia nanya gue, bang abis muncak kau dari mana, kata dia. Enggak bang, baru nyampe kok lewat atas, kata dia gitu. Sempat ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dulu, kok nggak salah tuh. Singkat cerita gue tidur, besoknya bangun udah siang tuh. Dan gue jam 8, jam 9 lah mungkin, karena matahari udah terang banget. Muncak lah nih, karena ada beberapa orang ketemu. Bareng tuh bang ya? Bareng beberapa, ada yang turun, ada yang, bang puncak lewat mana lah, sini udah ikutin aja jelas kok. Sampai lah tugu yang kita cari tuh, Pangrango 3019 ya, lupa gue. Iya gitulah. Dia juga masih belum dicat kan dulu, masih ala kadarnya dulu tuh. Udah, foto dong. Pakai apaan foto? Pakai pala lu, gak mau jatuh setel. Udah cuman nyampe atas, biasa kompor parafin, ngopi lagi, sender-senderan di tugunya itu biasa. Pikiran mau gede nggak nih? Udah nyampe sini bilang, lu tau jalannya? Enggak, karena sepi bang gitu bang. Namanya bocah 3 bego semua kan. Apalagi kan jalur mau ke Pangrango mau ke Surya Kencana kan apa belok-belok gitu bang ya, yang di bawah pohon apa sih itu pohon Cantigi itu ya, yang di dalamnya tuh. Dalamnya ya. Kagak ngerti kan, udah kesasar lagi, gue bilang hutan lagi ini gue udah seneng ketemu ginian kan ya. Udah nyangka cerita gue balik nih bang, habis santai-santai di puncak, balik ke tenda nih, istirahat. Mau sore tuh, udah mau sore, dia balik yuk, karena gue ngeliat juga orang udah pada sepi nih. Di kandang balik cuman udah pada banyak yang turun. Akhirnya packing, gantian, turun, lewat Cibodas. Enak dong, kagak. Makasih, gue bilang ngirimin lagi. Itu juga ajaib kan, dari Gerben ke kandang badak. Turun santai, kandang batu istirahat biasa kan, ngopi dulu. Pokoknya itu gue jalan bener-bener slow bang, karena gue ngerasa udah aman nih, jalur udah bener, udah nggak usah nyari-nyari lagi, dan turun kan kita. Sampai air panas, maghrib, break di air panas yang atas ya, yang shelter tuh. Oh iya. Break di situ, nunggu maghrib kelar, nyebrang air panas kan, kukusan aman, lupa gue batu kukus 2 kan tuh ya, batu kukus aman. Temu nih Rawadenok yang ada toiletnya sebelah. Kalau dulu dari bawah dia kanan tuh, kalau dari kiri dari bawah ya, dari atas kiri. Kan dulu masih ke bawah gitu tuh ya, dari jalur ke bawah. Iya. Kan udah malam bang. Center biasa kalau kita jalan pakai center kan gini-gini ya. Ya kan gini. Kadang-kadang kan kemana ya. Kalau headlamp kan enak gitu pas ke mata gitu, kita ya. Ya lagi jalan-jalan gini nyenter. Dari semak sebelah kanan. Gue diseberangin bang. Bukan kunti lagi. Ini dia kayak monyet. Gue nggak tahu monyet apa nih ya. Pokoknya dia kayak ngerangkak ini bang. Gini. Nyebrangin gue. Itu hitam, tangan sama kakinya panjang bang,
gini-gini. Dibilangin gue, cuk. Dia pokoknya tuh dia hilang di semakan yang bawah itu. Dekat toilet. Iya, yang ke arah sana lah, ke arah toilet sana tuh. Dia lari itu, sok. Gue bertiga nggak pakai, Bray, apa itu Bray? Nggak pakai gitu. Pas itu ngeliat dia ke kiri. Soalnya kalau babi dia bukan, kalau babi kan pendek, ini dia enggak tinggi bang, tinggi kurus gitu, begini, sok jalan. Lari gue langsung tuh, udah tahu dah lari sampai balik. Baca ayat kursi lagi. Enggak, udah nggak inget itu, udah nggak inget ayat kursi dah. Lari dulu, mikir sombongnya dulu mikir udah jadi jalur nih, wah itu juga salah sih, jangan tuh, kita harus tetap berdoa sebenarnya. Abis Raudeno kan bukan Ciberem apa? Aduh. Yang pertigaan Ciberem tuh. Iya, Ya kan abis ada Raudeno. pos itu. Iya kan ada pos tuh yang pertigaan tuh. Udah istirahat lagi bang di situ bang. Bang itu tadi apaan ya gue bilang. Udah kalem Bray. Itu nggak ada pendaki lain bang. Cuma sisa abang doang bertiga tuh ya? Tinggal gue bertiga doang. Iya. Break sebentar, ngambil napas. Udah jangan bahas itu, yang penting udah kagak ada. Aman tuh bang. Bancangan aman, nggak diganggu, nggak diapain, udah aman. Mungkin nih, karena mungkin tahu kali ini, kalau gue gangguin dia bacain ayat kursi lagi kan, mungkin tahu kali ya. Aman tuh. Jalan dong ke Telaga Biru ya. Iya. Telaga Biru. Sempat ketemu ada yang, gue nggak lupa tuh dulu ada pendaki apa. Pokoknya sempat papasan lah. Beberapa orang gue lupa itu. Dia naik pokoknya. Akhirnya gue balik lagi tuh di Telaga Biru. Telaga Biru yang ada sungai-sungainya tuh ya, yang sungai kecil tuh yang aliran. Situ sempat istirahat di situ lah, cuci muka lah, cuci tangan semuanya. Jalan lagi kan dulu. Kalau sekarang kan udah jembatan kayu beton tuh. Beton. Dulu Ya kan? kayu bang ya. Dulu gue belum ada jembatan Belum ada dulu. ya? Masih rawa Gue lewat bawah ya. Masih lewat bawah yang air-airan tuh. Gue mikir kan dulu gue di tengah itu waktu gue jalan bertiga. Jadi gue udah jadi di belakang nih bang nih. Gue inget-inget ya. Dulu kalau gue denger abang-abangan gue cerita di Telaga Biru sama di Rawa, kalau bisa lo cepet nih jangan di situ. Tuh ada nenek-nenek, ada sarangnya Kunti lah. Wah, gue cabut sendiri dong jadinya. Tapi nggak ada gangguan bang. Aman bang ya? Aman mas itu. Selaut, capek, terus jalan becek, nggak bisa cepet lah, santai udah. Sampai singkat cerita, udah masuk jalan batu lagi kan tuh, yang mau ke Montana. Dulu kan juga posnya kan, kalau mau daftar tuh nggak di yang sekarang itu kan. Itu ya? Iya, dulu kan yang dekat jalur mau masuk kali itu apa? Atas. Dekat Golep apa ya? Pokoknya dulu masih di situ dah, gue lupa juga detailin. Itu masih di situ tuh. Udah bang, alhamdulillah, gue jalan, nggak diganggu sama sekali. Sampai pos pendaftaran itu tuh, gue takut dulu yang bikin gue skut itu tuh ranger bang. Gue takut ditanyain ranger. Nah, delalah dulu tuh ada banyak pendaki tuh kayaknya mau mulai naik. Dulu kan nggak dibatasin kan kalau di gede kan. Mau naik malam jam berapa juga lu kan boleh naik aja kan. Tuh ramai tuh pendaki tuh. Gue speak aja udah sini pilih. Bray, mana Bray? Sama ramai biar gue dikira temennya kan ya. Iya. Terus gue pas turun juga gue nggak pamit. Kalau gue pamit kan takutnya kan ditanya lah itu lu turun gue bilang. Gue turun naik udah nginep. Ranger kan takut gue tuh. Nah cerita sampai lah udah Mang Idi. Wah cerita udah akhirnya. Alhamdulillah selamat sampai Jakarta lagi. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Johan ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede melalui jalur Geger Bentang pada tahun 2003-2004an Bang ya? Iya sekitar tahun itu lah Bang. Ya mungkin seperti itu, kurang lebih jalur Geger Bentang yang diceritakan oleh Bang Johan. Mulut ketemu dagu, mulut ketemu dagu, lutut ketemu dagu. Jadi minta maaf lu nih, lutut gini lagi kan. Dan jangan lupa baca ayat kursi terus ya. Andalan Bang ya. Kalau untuk dengerin atau menceritakan seru Bang ya. Iya kalau dengerin ya? Iya seru, tawa-tawa. Nah, tawa-tawa tadi kan. Tapi, coba kalau ngalamin. Nah itu jangan sampai teman-teman. Minta amit ya Bang Baby. Dan ini sedikit pengen gue tanyakan nih Bang. Iya, Bang. Yang pertama itu pas Abang Diksan nih Bang ya. Iya. Pas tidur kalong tuh tidur atas pohon Bang ya, pakai ponco gitu kan. Iya. Terus kayak ditaliin webbing gitu kayak jatuh. Dan itu Abang tuh seperti ngelihat putih gitu aja ya. Iya. Ya, gue juga nggak tahu seperti itu putih apa enggak ya. Soalnya kan gelap ya. Yang pasti kan warna terang, warna putih yang kelihatan itu ya.
Itu dia tuh kayak ngerabat di carang gitu, kayak pegangan mau menuju. Karena kan gue tahu di pohon itu tadi teman gue naik ke pohon itu. Soalnya disuruh, Mak. Iya. Iya. Dipilihin sama kamu kakaknya. di sini. Iya. Itu temen. Iya, Temen gue tahu gitu, teman Bang. gue di Iya, pohon iya, yang iya, itu. Iya. Kayak gitu. Oke. Makanya gue takut jangan-jangan ada ginian juga nih di pohon gue. Iya. Makanya gue peluk aja, gue merem kayak gini. Itu dia. Terus berikutnya yang abang lambat laun itu ke situ lagi buat mau naik bang, tapi sendirian ya. Ya. Dan itu tendanya ditinggalin teman-teman semua Iya, di itu. lokasi di sana. Kayak kebayangin sih tenda kayak pramuka, tenda pramuka Tenda- Bang, itu tenda pramuka. yang kayak kerucut gitu, teman-teman bivak gitu. Ada gambar kelapa, apa tunas kelapanya kelapa di tuh. sampingnya. Iya. Udah gitu selesainya rusak, diganjel pakai tas Tas, sama sepatu, sepatu. Tuh udah iya. kebayangin banget sih. Dan saat itu abang ngeliat kiri nggak ada. Iya. Dan kanan tuh seperti putih, nggak tahu bang, warnanya putih lusuh dan kaki itu seperti Iya. kuda kayak bengkok gitu berarti bang. Iya, kayak kaki belakang kuda kan gitu tuh. Iya. Tadinya bang Johan cerita Iya. tuh pas detailin sosok itu loh bang. Karena kalau ngeliat, kalau saya kalau kuntilanak yang terkenal ya, dia kan entah terbang atau lewat gitu. Ini kenapa? Karena gue denger dia apa kan bunyi itu. Iya. Dup. Dan itu kayak padat bang ya. Duk, iya. Iya. Jadi kayak ya gitu lah. Kayak ini lah kayu dia digituin ke tanah. Iya. Bang, ya. Dem. Pas makan pas gue perhatiin gitu kan, karena gue ngintip pasti bang, ngintip gini ke dari atas ke bawah. Wow, ternyata yang bikin bunyinya beda tuh kakinya Karena kuda. kakinya kuda. Iya. Oh, oke. Nggak berbuntut ya. Kira bentuk. Iya, kalau ada buntutnya gue pasangin. Togel dong. Oke, berikutnya pas abang sama si Tono sama Stony nih sebut aja Iya, bang ya, karena iya. itu nggak tahu bang ya nama siapa. Iya, gitu gue kan. lupa gitu Lupa. namanya. Dan ya wajar lah tahun segitu gitu kan. Dan itu lewat ke Gerbang Bentang lagi bang, lewatin abang yang tenda itu gitu kan. Heeh. Terus naik ke atas gitu kan, emang Gerben. boh, Gerben tuh Ya lu tahu sendiri banget. bang pokoknya. Iya. Mungkin teman-teman semua yang pernah gitu Iya. kan, Gerben pasti top Tahu lah, iya. Topnya Gunung Gede dah jalurnya Iya. tuh bener-bener kayak bukan naik Gunung Gede bang ya. Iya. Bener dah. Dan ini pas itu kena malam bang ya, di jalur tuh kena malam ya. Kena malam bang. Dan itu yang pengen gue tanyakan suara yang itu tuh. Itu dia, gue juga nggak tahu itu. Cuman gini bang, gue sempat semenjak banyak YouTube yang angkat kisah horor ini kan ya, nggak banyak itu. Tapi ada yang selain Ada. gue. Suaranya tuh dari atas pohon gitu. Tuh kok apa namanya? Kalau kita pakai speaker tuh dari atas tuh kayak gitu. Kayak banyak gitu bang. Iya. Dan itu nggak sentral suaranya bang ya. Enggak, Kayak dia pohon sekitar ini, kita pohon ini, iya. pohon ini. Sekitar kita itu kayak Saat gitu. itu kayak ngerasa pengang nggak sih bang? Nggak pengen, tapi itu jelas banget suaranya tuh. Abang sempat Banyak. nyenderin ke atas nggak? Nggak berani. Cuman lihat-lihat doang. Terus makanya kursi bray. Nah, itu tadi. Baca ayat kursi biasa. Andalan. Tahu-tahu pas lagi baca yang satu sih gua juga nggak tahu yang bener tuh yang Tono apa Tony ya. Ada yang satu gede, nih koyum, dia bilang, wah, lu bilang, udah sambil jalan kayak gitu aja. deh. Dan itu kan dulu pakai senter yang di tangan bang ya. Iya, gua masih pakai center. Gua bertiga pakai center Center semua. Kalau di headlamp kan headlamp di kepala itu ngeliatin searah dengan kepala, Mata, Bang, iya, mau mata. Kalau kita belok kanan ya kanan. Iya. Apa center kan Ngacak deh. ngacak, Iya, mau kemana aja. Lihat pohon satu kayak selem. Nah, itu dia tuh, pasti gitu. Dan itu semua pohon bang pas abang itu. Pohon yang gede dah. Yang gede aja, yang Iya. kecil-kecil enggak ya? Kan pohon juga ada yang cuman kayak setiang itu kan, itu Iya, enggak. iya. Pohon-pohon Enggak yang ada. bisa dia ngumpetin palanya. Badannya gitu ya? Iya. Kayak, Badannya enggak gua ngeliat, Bang. oh, Jadi cuman ini pohon, dia cuma kayak gue Kayak cuma lihat kepalanya palanya aja doang. gitu. Setelah kena senter gue langsung ini set. kayak kepala gitu bang ya? Kayak orang kita Pala. ngintip. Oh pala. Iya, emang pala. Karena gue tahu itu kepala. Secepat-cepatnya dia ngumpet ya ke balik pohon, kan sempat ada sekian berapa detik tuh ya, buat ngeliat bentukannya. Dan ada itu komplit tuh yang pakai hemat. Pakai kunti kepala itu. Pakai hemat Ada kunti tuh tuh, iya. oh. Ada semua tuh. Kunti pakai hemat. Yang cuman pala doang. Yang ada iketannya lempar itu. Ada itu semua. Oh alah. Pokoknya banyak bang itu. Iya sih, iya. Dan yang tiba-tiba tuh kayak jalan konblok bang ya, dan itu bukan konblok tapi Jalur. kayak jalur Iya. apa ya, batu yang terus rapi gitu, Iya. bang ya, dan itu ternyata tembus-tembus kandang banget. Gitu. Coba ya kalau lu sekarang lihat di
Google ya, Google peta lah, Google apa lah gitu. Aplikasi kan juga pasti Aplikasi ada. ada banyak. Kalau ngelihat kontur Gunung Gede, Pangrango kan udah jelas sekarang kan. Iya. Ini jalur Cibodas, jalur dari Geger Bentang, Pasir Sombul, Sukabumi apa dah bang? Aduh lupa namanya. Dari Sukabumi itu, Lupa namanya. ya dari Sukabumi itu, yang udah ketutup sekarang ya katanya Iya, ya. tutup yang sekarang. Terus dari Gunung Putri, itu kan pasti kita bisa ngelihat kontur gunungnya kan. Salah Bintana. Salah Bintana itu ya. Nah kalau Gerben dari sisi kanan nih, Cibodas dari sisi kiri. Harusnya gue kalau Gerben tuh buat sampai ke Gadang Badak, logikanya harus dari Mandalawangi puncak, baru gue turun. Iya. Atau bisa juga gue waktu itu yang gue bilang beberapa kali gue tuh malah gue ke Lembahan terus. Iya. Ternyata itu. Tapi kalau dilihat di peta itu curam-curam banget Ben Curam-curam Lembahannya. banget, Bang, ya. Iya, Dan gue itu juga. pas itu bawa peta bang ya. Iya. Nggak semata-mata buka jalur bang ya. Iya. Itu teman-teman semua. Seenggaknya yang nggak didampingi, Dengan yang berpengalaman iya, gitu bang ya. jangan lewat situ deh. Iya itu dia. Karena 2000 gue lihat beritanya 2014 apa? Ada yang terakhir tuh 4 orang hilang. Alhamdulillahnya ketemu 2 hari hilang. Alhamdulillah ketemu aja udah alhamdulillah bang. Iya, ya. itu yang penting ketemu. Dan pas turun nih bang. Pas turun. Turun, kita bahas yang turun nih. Momen lucu menurut gua nih. Soalnya tadi bang Johan ngepraktekin bawa senter. Iya. Kan gini bang ya. Ya kalau kita kan jalan kan per gini. gitu. Iya. Per gitu. Tapi ke center di tangan kan begitu. Ini ya bener-bener asal aja, apalagi turun capek Iya, bang ya. udah Udah capek. petak-petok. Dan itu pas nyantarin ke mana namanya ada WC bang yang sebelah kiri tuh Iya ya. di Di Rawadenok. Rawadenok gitu kan. Gue lupa tuh Rawadenok berapa sih yang ada WC-nya tuh? 1 apa 2? Gue lupa. Pokoknya itulah, lupa juga. Soalnya jarang banget lewat Cibodas, biasanya lewat Putri gitu kan. Aneh itu. Jadi seperti kayak ada monyet yang kayak, bukan monyet lah itu apa, Iyalah. tapi kayak hewan bang ya. Kayak hewan bentukannya lah. Iya kayak hewan lah. Cuman aneh kalau dibilang hewan juga. Iya sih. Dibilang monyet dia terlalu gede, tinggi. Dibilang babi dia nggak gemuk, bulat. Tapi yang pasti kayak 4 alat gerak Iya. itu bang ya. Tangannya panjang tuh. Karena gue tahu itu tangan, gue bisa ngeliat dia gerakannya tuh gini bang. Set. Oh, gerakannya like Gini kalau simpanse jalan gitu kan gitu tuh. Iya, iya. Tapi kalau simpanse kan kecil. Ini dia nggak, dia Iya. tinggi. Bener-bener. Seorang kayak orang ini. Itu kan yang orang tertinggi di Indonesia tuh. Iya, yang dulu iya. sempat main film Dono. Oh iya gitu. Ini cuman tuh itu. Cuman itu kurus. Iya, oh. Ini kecil dia kurus. Kalau itu kan ada berisi. Ini kan kurus gini doang. Hitam gitu. Gue inget. Gelap kena sebiasan center semana sih. Gitu bang. Gitu. Dan ada satu lagi nih bang kelewat pas abang yang lagi ngecamp itu kan ditanya nama Mang Idi bang ya. Iya. Oh yang itu yang pertama ya, yang pas gue solo ya. Pertama ya, yang Iya. solo itu bahasain leher dan juga kepala bang ya. Dan ternyata Mang Idi tahu kalau sosoknya temui Bang Johan itu penunggu Curug Rawa Gede. Rawa Gede. Nah Rawa Gede itu adalah sebuah curug di situ Iya, bang ya. di Masih bukan Cibodas. arah Ciberem bang ya, tapi deket-deket situ lah. Iya, di deket Bentang situ. Ada. Dan itu air terjunnya nggak terlalu tinggi bang ya, Iya. nggak terlalu gede juga, tapi Itu dia lebih dari Buper Cibodas ya? iya. Dari Buper Cibodas Dari Bogor lewatnya. Cibodas bisa, dari belakang bisa. Iya. Tapi jarang Cuman banget jangan orang iya. di situ. Dan jarang yang tahu kalau lewat belakang bisa. Nah, betul dia. Betul itu. Betul Iya, betul dia. Soalnya kenapa gue pernah kasih itu yang Nah, apa iya. yang diceritain sama Bang Johan itu sempat Iya. juga tadi sempat ngobrol panjang bang ya masalah Iya, jalur sebelum itu, Geger Bentang tuh jalur emang Geger Bentang. bener-bener luar biasa Iya. mantap. Makanya tadi apa waktu kita ngobrol, wah berarti nih paham nih yang gue bakal gue ceritain nih Bang Umang nih. Gitu Bang. Oke, sebelum ditutup nih bang ceritanya punya pesan nggak sih bang atau mengingatkan nih untuk pada teman-teman semua yang hobinya suka melakukan pendakian gunung bang? Pesan apa ya? Yang kalau yang paling pertama nih ya, ini kan mendaki udah bisa dibilang udah mudah lah fasilitasnya. Paling pertama jaga adab dulu dah. Adab kan bisa, kalau adab luas sih bang. Kita jaga kebersihan ya adab kita bagus. Jaga perilaku kita ya adab kita bagus. Awali semua izin sama doa udah itu. Itu aja sih. Itu dia betul teman-teman. Paling Bang. Karena utama, kalau cuma safety aja, Iya. adabnya yang ini nggak bisa bang. Iya. Emang bisa tapi nanti ada besar Iya. kemungkinan. Besar gitu kan. kemungkinannya ada Ada. celahnya di situ. Nah, jadi adabnya juga dibarengin, perilakunya barengin dan juga perlengkapan safety pengetahuan dan Iya, sebagainya riset betul. itu harus kita kumpulkan dulu bang ya atau mempunyai jiwa apa ya? Adab lah pokoknya adab Iya. lah nomor 1 dah. Jangan jadi pendaki konyol lah bang. Nah, itu betul. yang penting tuh.
Soalnya ketika kita ke bepergian ke alam bebas, entah itu pendakian, susur goa, rafting, itu mempunyai risiko yang sangat tinggi. Dan risiko itu tidak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir dengan persiapan dan juga persiapan Bang ya. Betul. Dan ingat teman-teman semua, cerita Bang Jon ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya.